Pada sesi kali ini, kita akan belajar menyusun kurikulum berbasis keluarga. Simak video ini baik-baik ya. Dalam homeschooling tolabul ilmi, itu ada 5 tahapan yang nanti ayah bunda akan pahami. Yang pertama, ayah bunda harus paham dulu tentang pengertian homeschooling itu sendiri. Yang kedua, orang tua mulai menyusun kurikulum berbasis keluarga. Kemudian ayah bunda memahami kurikulum berbasis komunitas. Yang keempat adalah memahami kebermanfaatan. Dan yang terakhir adalah memilih program layanan. Kita mulai dulu ya yang pertama. Homeschooling dalam pengertian pemerintah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau di tempat-tempat lain dalam bentuk yang tunggal, majemuk, atau secara komunitas. Tujuannya agar pembelajaran itu dapat berlangsung secara kondusif. Nah, ini yang menumbuhkan potensi anak-anak kita dapat berkembang secara maksimal. Nah, di homeschooling itu sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah homeschooling tunggal. Homeschooling tunggal adalah homeschooling berbasis keluarga ya, di mana pendidikan itu dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga untuk anak-anak dan tidak bergabung ya dengan keluarga yang lain. Nah, ini yang dinamakan homeschooling tunggal. Sementara apabila homeschooling tunggal ada homeschooling tunggal yang lain, itu memiliki sama kurikulumnya, kegiatannya mereka susun bersama, ini yang kita namakan sebagai homeschooling secara majemuk. Dan yang terakhir adalah kita masuk homeschooling secara komunitas di Tholabul Ilmi. Homeschooling secara komunitas itu adalah kumpulan dari orang tua homeschooler yang ingin menyelenggarakan pembelajaran secara bersama. Nah, ini berdasarkan silabus, ada fasilitas belajar, ada waktu pembelajaran, bahan ajar, itu disusun bersama-sama orang tua. Ini tentu saja mengambil kurikulum dari masing-masing keluarga di rumah. Nah, ini yang coba kita susun dulu yang pertama. Sekarang kita masuk ke bagian menyusun kurikulum berbasis keluarga ya. Nah, ini perlu orang tua pahami bahwa sebelum menyusun kurikulum berbasis keluarga, orang tua harus bisa menganalisis dulu nih kelebihan dari pasangan masing-masing. Nah, tujuannya apa? Agar orang tua bisa mendapatkan gambaran yang objektif nih dari masing-masing keluarga ya. Sehingga tujuan dalam homeschooling itu dapat digariskan secara tepat. Yang kedua adalah selain analisis dari kelebihan pasangan, kita juga harus menganalisa juga nih potensi lingkungan di sekitar keluarga kita. Baik itu dari keluarga, kakek nenek, atau lingkungan tetangga sekitar kita. Tujuannya jelas, kita ingin mendapatkan gambaran pola pembelajaran yang bisa kita terapkan nanti di dalam lingkungan keluarga kita dan atau di lingkungan komunitas kita. Yang ketiga adalah setelah kita mendapatkan gambaran-gambaran tersebut, kita bisa mulai nih menyusun visi misi keluarga. Nah, visi misi keluarga ini adalah bayangan yang dapat kita akan jalankan dari keluarga dan lingkungan pendukung kita. Nah, yang terakhir adalah kita bisa menentukan nih tema dari masing-masing keluarga kita. Oke, sekarang kita mulai di analisis kelebihan dari pasangan-pasangan kita. Kalau kami ya, di keluarga kami menyusun analisis itu dalam sebuah tabel-tabel yang memudahkan kami untuk bisa melihat dan menganalisa. Itu misalnya, kita ingin punya anak yang soleh. Nah, kita harus melihat dulu nih, kelebihannya dari ayahnya apa, kelebihan dari bundanya apa, dan kita bisa melihat kesamaannya. Apakah sudah tepat kita memilih goal itu, dan apakah sudah tepat dengan kelebihan-kelebihan yang ayah dan bunda miliki. Gitu. Atau goal-goal yang lain. Misalnya, kita juga memerlukan nih, selain belajar diniyah di rumah bersama keluarga, kita juga butuh materi diniyah atau belajar akademik dari pihak luar. Nah, dari hal tersebut bisa kita analisis bahwa dari kesamaan-kesamaan pembicaraan antara ayah dan bunda,
Apakah kita perlu menggunakan pihak ketiga seperti guru ngaji, ya, atau guru les dan lain sebagainya. Yang ketiga, mungkin bisa kita ambil contoh, kita ingin anak memiliki sikap yang mandiri. Nah, sikap yang mandiri ini tentu harus dilihat dulu nih dari ayahnya. Apakah ayahnya itu orangnya rajin juga, ya? Misalnya suka berkebun, suka berdagang, atau kita ingin anak-anak punya jiwa entrepreneur, ya, itu, atau yang lainnya. Dan ibunya juga harus diperiksa seperti itu. Kita harus bisa menganalisa ini keduanya. Nah, ini nanti dari kesamaan itu bisa melahirkan pola-pola pembelajaran atau kurikulum nanti yang bisa kita masukkan ke dalam kurikulum keluarga kita. Oke, selain kita analisa tentang dari pasangan-pasangan kita juga harus menganalisa nih potensi dari keluarga dan lingkungan kita. Kita juga bisa membuat tabel yang berbeda. Misalnya, kita melihat aspek apa ini yang mau kita nilai. Misalnya peminatan anak. Anak sukanya di mana sih? Apakah anak itu suka misalnya olahraga atau anak itu memang suka membaca? Nah, itu kita list potensi-potensi apa yang anak-anak kita miliki. Kemudian ada aspek dari pendidik atau orang tua, keluarga, dan lingkungan teman-teman. Nah, ketika kita mulai menjalankan homeschooling nih, kita sudah mulai nih melis nih alumni-alumni dari teman-teman kita ini. Teman alumni SD, SMP, SMA. Kira-kira ini siapa ini yang bisa dijadikan guru untuk belajar anak-anak kita sesuai dengan peminatan anak. Misalnya anak kita suka dengan kegiatan dirgantara. Siapa tahu ada teman-teman kita yang bekerja di bandara dan kita bisa minta tolong untuk eh, tempatnya gitu, untuk belajar. Karena belajar di homeschooling itu bisa di mana saja, kapan saja. Dan kembali ke fasilitasi, orang tua yang bisa memfasilitasi. Apabila orang tua tidak mampu memfasilitasi, orang tua bisa bergabung di komunitas untuk memfasilitasi. Kita susun bersama sesuai dengan keinginan anak. Nah, inilah yang dinamakan kurikulum berbasis keluarga. Yang ketiga, mungkin kita bisa melihat lingkungan sosial budaya di masyarakat di sekitar rumah kita atau lingkungan alam kita. Apa yang potensi yang ada yang bisa kita manfaatkan untuk belajar anak-anak kita. Nah, untuk bisa menggali, menganalisa, dan segala hal itu, kita perlu mengobrol lebih banyak dengan pasangan kita. Ini tipsnya nih ya, kita harus perbanyak ngobrol bareng, kita harus sering-sering main-main bareng dengan anak-anak kita, supaya kita bisa mengenal lebih dekat dengan anak kita. Atau kita bisa juga mulai belajar bareng. Ini bisa kita lakukan mulai dari diri kita pribadi, dari keluarga, lingkungan sekitar kita, atau di komunitas. Setelah kita melakukan analisa-analisa tersebut, kita bisa menyusun visi, misi, dan tema keluarga kita. Kita harus paham dulu sih, apa sih yang namanya visi, apa yang namanya misi, dan tema keluarga. Untuk visi, gambaran singkatnya adalah impian kita, cita-cita, dan harapan kita. Itu sudah kita tuangkan dalam analisis tujuan kita, goal kita. Apa sih yang kita inginkan itu kita tuangkan dalam visi kita. Yang pertama mungkin bisa mencetak anak yang soleh, soleha. Yang kedua bisa membentuk karakter anak yang pintar gitu, anak yang mandiri. Kita punya visi seperti itu. Kemudian kita punya misi. Bagaimana sih kita menjalankan tahapan-tahapan dari visi tersebut? Nah, itu bisa kita susun dalam keluarga. Misalnya ini, kita mau menjadwalkan rutin mengaji, misalnya kalau di keluarga kami itu setiap habis maghrib gitu, atau sebelum subuh gitu. Kita rutinkan di situ anak itu kita ngaji bareng, ada tausiah gitu ya, ngobrol bareng, kita tanya gitu ya. Dan itu adalah bagian dari kurikulum keluarga kami misalnya gitu ya. Nah, itu kita masukkan dalam tahapan proses tersebut gitu. Kita punya jadwal rutin nih di keluarga kita untuk membentuk bonding dengan keluarga kita. Nah, dari situlah, dari visi misi yang sudah kita susun tersebut, kita bisa menentukan tema keluarga. Misalnya, ada keluarga A, temanya adalah kurma, yaitu ingin keluarganya ada
belajar Quran, dan belajar mandiri. Ada juga ketika tema di keluarga, misalnya di keluarga kami, temanya adalah tumbuh. Tumbuh mengartikan bahwa kita akan senantiasa belajar dan tumbuh dan berkembang, dan kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, misalnya seperti itu. Atau tema-tema yang lain, misalnya ada keluarga homeschooler yang lain menamakan dirinya adalah keluarga bumi. Itu. Kenapa mereka menamakan keluarga bumi? Dari visi misi mereka adalah memakmurkan bumi, supaya Allah akan mengangkat kita, mendengar kita di langit. Misalnya seperti itu. Banyak tema-tema yang bisa kita pilih menyesuaikan dengan visi misi di keluarga kita masing-masing. Oke, dari situ, dari visi dan misi serta kurikulum yang sudah disusun oleh keluarga masing-masing, maka akan lebih mudah ketika kita menyusun kurikulum berbasis komunitas. Artinya apa? Kurikulum berbasis komunitas akan melihat kesamaan dari visi misi atau kesamaan isi dari kurikulum-kurikulum dari masing-masing keluarga. Bisa jadi dengan kegiatan berbenah gitu ya. Di masing-masing keluarga yang sama, kita masukkan di dalam kurikulum komunitas di PKBM Tolabul ini sebagai penilaian keterampilan di kelas tertentu. Nah, ini akan sangat memungkinkan bagi anak-anak itu merasa nyaman untuk belajar karena mereka belajar senyaman di rumah dan mereka bisa menikmati proses pembelajaran tersebut dengan sangat menyenangkan, tidak terbebani dengan hal-hal yang tidak mereka sukai. Kemudian setelah orang tua bisa memahami visi misi keluarga tersebut, orang tua boleh memilih program layanan yang sesuai yang ada di PKBM. PKBM memberikan ruang dan memberikan tempat ya anak-anak untuk saling bisa ngobrol bareng, main bareng, dan belajar bareng. Itu. Nah, itulah tujuan utama dari komunitas kita dan saya harap orang tua juga bisa eh, mulai menyusun visi misi di keluarga masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan bisa komen ya di bawah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.